kabarnya nyampe ke Madura kalau saya nggak pakai sandal. Saya juga mendengar kalau Habib Umar nggak suka ada santrinya nggak pakai sandal. Yang ketiga juga faktor kepanasan. Itu saya waktu nggak pakai sandal tuh, waktu itu masih musim dingin kalau nggak salah. Ketika udah panas, nama saya Ismail bin Amin Khalil. Itu mungkin selama ini banyak yang nanya kepada saya kok namanya Ismail sedangkan adiknya namanya Ibrahim. Nah itu karena nama saya ini pemberian kakek saya. Ya, kakek saya Kiai Haji Khalil Yasin, yang mana beliau cucu langsung dari Syekhona Khalil Bangkalan. Itu ketika ibu saya hamil, itu beliau ini kasyfan anhu, beliau kasyaf dan mengatakan kepada umi saya kalau nanti lahir anaknya namakan Ismail. Padahal beliau nggak tahu, umi abah juga nggak tahu, apalagi saya masih dalam kandungan, apakah yang keluar adalah anak laki-laki atau perempuan. Kata beliau tafaulan, jadi mengharap-harap baik anak ini kelak akan menjadi orang alim seperti Syekh Ismail Zain. Karena memang waktu itu salah satu ulama yang populer khususnya di Madura itu adalah Syekh Ismail ibn Utsman Zain, seorang ulama besar dari Yaman yang kemudian pindah ke Mekkatul Mukarramah. Dan sekarang dakwah beliau dilanjutkan oleh Syekh Muhammad ibn Ismail Zain tiap tahunnya. Domisili saat ini di Pondok Pesantren Al-Muhajirun Kir. Jadi saya lahir di kota, di Pondok Pesantren Al-Falah Salafi Al-Khalili, sebuah pondok yang didirikan oleh Kiai Yasin, menantu dari Syekhona Khalil. Kemudian baru 28 abah pindah ke sini, hijrah ke sini, kemudian membangun pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Al-Muhajirun. Kesibukan saat ini selain mengurus santri juga aktif berdakwah, ya, khususnya dalam dunia ceramah dan dunia sosial media, di Instagram khususnya. Ada organisasi, saya dikasih jabatan sebagai wakil ketua MDS Rijalul Ansor Jawa Timur. Jadi MDS Rijalul Ansor ini Majelis Dzikir Sholawat, salah satu banomnya NU juga, yang mana bergerak di bidang dakwah dan kebanyakan dalamnya adalah para gus, para lora, putra-putra kiai. Sering kali saya katakan bahwa yang selama ini saya capai, ya, baik itu kebaikan, baik itu kemuliaan, atau mungkin pujian-pujian yang didapatkan dari orang-orang, itu murni barokah para guru saya. Saya dulu di Tarim, pertama kali nyampe Tarim, sebelumnya belum pernah kenal Tarim sama sekali. Itu sempat heran Habib Umar ketika ke Amerika, ya, ke Indonesia atau negara-negara yang lain, itu beliau mengisi kajian di kampus-kampus. Padahal kita tahu sendiri Habib Umar itu nggak punya gelar apapun. Saya heran, Masya Allah, takjub kepada beliau. Tapi sekarang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan saya tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Lahdad, As-Saki Baki, yang mampu memberikan anugerah kepada orang-orang terdahulu, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama kita terdahulu, masih ada. Nah, jadi kita jangan sampai pesimis, jangan sampai punya perasaan insecure, ya, menjadi orang-orang baik khususnya dalam dunia dakwah. Karena apa? Karena jangan lihat siapa kita, tapi lihatlah siapa yang kita pinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah al-firdaus al-a'la." Ketika kamu meminta, maka jangan nanggung-nanggung, tapi mintalah Firdausul A'la. Firdausul A'la ini surga VVIP, surga paling tinggi. Rasulullah ingin mengajarkan kita untuk meninggikan cita-cita kita, meninggikan himmah dan harapan kita. Dan seperti saya sampaikan bahwa saya sama sekali tidak menyangka bahwa seorang lulusan SD, saya murni lulusan SD. 2004 saya lulus SD, saya langsung mondok di Jepara, kemudian ke Sarang, sempat juga di Probolinggo, Keraksan sebelum berangkat ke Tarim Hadramaut Yaman. Awalnya ya seperti tadi, ya, piagam-piagam itu adalah piagam yang saya dapatkan ketika mengisi di dunia perkuliahan. Saya pernah menjadi pemateri di Unisma, di UNER, ITS, di UTM juga, dan masih banyak lagi kampus-kampus yang
pernah mengundang saya sebagai pemateri, padahal sekali lagi saya nggak punya gelar sama sekali. Itu ketika saya pikirkan, ini murni barokah para guru saya, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu biasanya salah satu siasat saya untuk biar kita ini tidak ujub, tidak jumawa. Karena selama ini itu yang diajarkan oleh para guru kita, khususnya Habib Umar, bagaimana para santrinya jangan sampai jumawa, jangan sampai merasa ujub. Seperti kemarin saya pernah sowan ke Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf di Jeddah. Beliau mengatakan pendakwah yang gagal ini ada dua macam. Yang pertama gagal dengan cacian. Dia pertama yang dakwah semangat, tapi karena dicaci maki orang, tidak mendapat sambutan baik dari orang, akhirnya dia berhenti dakwah. Ya, goyah. Ada yang kedua, pendakwah yang gagal gara-gara pujian. Nah, dia menjadi seorang pendakwah, akhirnya dihormati orang banyak, ya dimuliakan orang banyak. Akhirnya dia merasa ujub, merasa jumawa, dan dia menjadikan statusnya sebagai seorang pendakwah untuk meraup sebanyak-banyaknya kepentingan-kepentingan duniawi seperti itu. Kita yang diajarkan oleh para ulama kita, ikhlas dalam berdakwah itu adalah yastawi indana al-madah wa dzam. Entah kita dicaci, entah kita dipuji, hati kita tidak akan pernah berubah sama sekali. Karena seperti yang dikatakan Habib Umar, seorang dai yang ikhlas, yang mukhlis, itu tidak akan peduli yang ada di depannya ini 1 orang, 2 orang, atau 4 orang, bahkan 100.000 orang, gak ada bedanya. Mengapa? Karena dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan mungkin sebagian dari kita ketika yang di depan ini ratusan ribu orang, Masya Allah semangat, dia keluarkan ceramah-ceramah terbaiknya. Tapi ketika di depannya cuma 1 orang yang hadir, 2 orang yang hadir, ya mungkin ada sebagian yang mengatakan udah libur dulu aja, datang cuma 2 orang. Para ulama kita tidak seperti itu. Saya punya seorang ayah yang bisa saya katakan tegas, yang menginginkan para putra-putranya ini menjadi seorang ahli ilmi. Ya, jadi beliau ini mulai dari dulu sering mengatakan kepada anak-anaknya bahwa saya ingin anak-anak saya ini ranking 1. Oke, itu pesan yang saya ingat dari beliau ketika pertama kali saya mondok di Sarang. Itu pesannya 1, anaknya Abah harus ranking 1. Dan alhamdulillah itu bisa melecut semangat dari saya untuk menjadi yang terbaik, untuk semangat dalam ujian khususnya, sampai mendapatkan nilai-nilai yang lumayan lah bisa dibanggakan oleh kedua orang tua. Saya waktu di situ itu tahun pertama saja saya nomor 2, selebihnya nggak pernah turun dari nomor 1. Nah sekali lagi itu fadl minallah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Juga saya punya seorang ibu, seorang umi yang tidak pernah berhenti mendoakan para putra-putranya, karena umi saya ini orang ahli tahajud, istiqomah tahajud, dan di situ beliau mendoakan para putranya. Tentu pengaruh orang tua tentu sangat kuat, karena termasuk ihtimam atau perhatian beliau kepada kami yang sedang mondok. Beliau pernah mengatakan pokoknya kalau anak-anak minta uang, beliau pernah mengatakan ke Umi, kalau anak-anak minta uang untuk kitab berapapun akan saya kasih, di luar uang kiriman bulanan. Kalau misalkan minta tambahan 200, 300, berapapun asalkan itu dibelikan untuk kitab, pasti beliau kasih. Waktu pertama kali saya mondok itu gak tanggung-tanggung, itu langsung ke Jepara dulu, Darul Falah Amsilati, asuhan Kiai Haji Taufikul Hakim. Itu Umi cerita sendiri, katanya berhari-hari itu masak sambil nangis, nggak tega. Anaknya masih kecil, umur 11 tahun, sudah mondok jauh ke luar Madura ya. Jadi itu penting sekali untuk para orang tua. Kan ada orang tua itu nggak tegaan, mau mondokin anaknya nggak tega, kasihan. Jangan seperti itu. Lebih baik kita tega sekarang daripada nanti anak kita nggak jadi apa-apa. Intinya yang paling saya rasakan sampai saat ini, barokah yang masih saya rasakan sampai saat ini, itu barokah pertama taklim kepada guru. Jadi saya ketika di Sarang, ketika di Tarim, ini fanatik apa ya? Kita harus fanatik kepada guru, harus totalitas dalam memuliakan guru kita. Saya waktu di Sarang itu sudah lulus. Di Sarang itu sudah belajar kitab Mughni Labib, kitab Nahwu yang di Tarim pun nggak dipelajari. Ada juga belajar Alfiyah, sudah hafal sampai tamat saya. Dan kitab-kitab yang lain, Minhaj juga sudah belajar. Tapi ketika saya sampai Tarim, masuk kelas Iqdad, Darul Idrus waktu itu, saya harus ngaji Jurmiyah lagi.
saya harus ngaji kaidah imla lagi. Jadi waktu itu untuk melecut semangat saya, di setiap kitab saya tulis qara'tu hadzal kitab imtitsalan li amri Sayyidil Habib Umar. Dan sampai sekarang masih ada di kitab-kitab nahwu, kitab-kitab imla. Oke lah, saya sudah pernah belajar kitab ini. Saya mungkin sudah bisa dikatakan udah lebih dari cukup sangu saya dalam ilmu ini. Tapi ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Sayyidil Habib Umar. Harus saya laksanakan, harus saya lakukan. Makanya itu salah satu kunci kesuksesan yang mungkin banyak tidak kita sadari, adalah bagaimana kita menghormati para guru kita. Itu yang membuat para ulama kita terdahulu, kalau kita melihat sosok-sosok seperti para habaib yang masyhur, yang dengan kealimannya, sosok seperti Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, seperti Syekhana Khalil Bangkalan. Jika kita membaca sejarah mereka, itu yang paling menonjol itu adalah bagaimana mereka takzim kepada guru mereka. Takzimnya mereka kepada guru mereka sangat luar biasa. Itu takzim kepada guru, dan mungkin nazrah. Kita akan mempercayai seperti ini. Kita sering mendengar di tarim nazrah. Nazrah itu bukan hanya pandangan kita kepada seorang guru. Ada makalah yang mengatakan bahwa para ulama Ba'alawi, habaib Ba'alawi ini mendidik para santrinya dengan nazrah. Nazrah itu apa? Nazrah itu pandangan seorang guru terhadap santrinya. Jadi kalau di Darul Mustafa ada sebagian teman saya yang nggak berani duduk di depan ketika rohah, yang nggak berani menampakkan dirinya ke Habib Umar karena merasa saya ini banyak mukhalafah, saya ini banyak dosa. Saya justru duduk di depan, justru ingin memperlihatkan diri saya kepada Habib Umar, karena saya yakin tidak ada ulama, apalagi guru kita sendiri, yang punya niat buruk atau kehendak buruk kepada santrinya. Kalau memang kita terlihat di hadapan beliau banyak dosa, banyak maksiat, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh beliau? Nggak mungkin mendoakan buruk, pasti mendoakan yang baik-baik. Prinsip saya selama ini, dan juga saya sering menyampaikan kepada orang-orang, kita harus punya prinsip jangan pernah menyerah untuk menjadi orang baik. Jadi bahasanya Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya ada Busulukil Murid, siru ilallah urujan wa makasir. Berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun terpincang-pincang, meskipun merangkak, meskipun terpatah-patah. Yang penting sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita merasa punya banyak dosa, jangan sampai ketika kita merasa banyak maksiat, itu justru menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah Habib Umar itu ditanya, "Habib, saya ini malu kalau duduk sama panjenengan. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak maksiat. Saya malu duduk sama para habaib. Gimana Habib solusinya?" Maka Habib Umar berkata, "Kalau kamu itu kotor, ternodai oleh kotoran, maka jangan malah tambah menjauh dari sumber. Jangan tambah menjauh dari sungai. Tetap mendekat ya. Meskipun kita sadar kita tidak pantas, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memantaskan kita. Juga saya waktu dari mondok di Sarang diajarkan oleh guru saya Syekh Maimun Zubair untuk takzim kepada para habaib. Itu yang saya usahakan sejak dulu, meskipun ketika di Tarim itu mulai luntur. Setiap hari ngumpulnya sama habaib. Itu di Sarang itu mungkin habaibnya cuma 12 orang, 13 orang dari sekian ribu santri. Nah, saya masih ingat waktu itu 2 tahun sebelum saya pulang, saya boyong dari sana, saya pernah nyuciin bajunya seorang habib yang teman kelas saya sendiri. Juga ketika saya tarim, ketika misalkan ada seorang habib yang buat saya jengkel, kan habib, maksudnya habib itu kan sama seperti kita ya, bersyariahnya kelihatan seperti kita. Tapi setiap kali saya jengkel kepada seorang habib, saya camkan dalam hati saya, ingat kamu siapa, dia siapa. Di situ udah saya bisa tenang, bisa gak jengkel lagi seperti itu. Awal-awal saya di Tarim, sebagaimana saya fanatik kepada guru-guru saya juga sangat fanatik kepada Tarim. Jadi saya sebelumnya belum tahu itu Tarim apa. Bahkan ketika saya di Keraksan, di Probolinggo untuk karantina, itu kami dipanggil Ashab Hadramut. Oh, Tarim sebelumnya sama sekali belum pernah mendengar. Ya kan? Tapi ketika saya nyampe pertama kali ke kota Tarim, saya masih ingat waktu itu. Lewat di depan Jembal, saya merasakan rohaniyah yang sangat luar biasa. Nah, saya waktu itu di bis, saya masih ingat saya nangis di bis. Saya minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya gak muluk-muluk. Saya cuma minta, ij'alni min ibadikas sholihin. Jadikan saya sebagai hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu di tahun-tahun pertama, itu semua tentang Tarim
saya telusuri. Saya mungkin pada waktu tahun pertama itu kalau hari Kamis libur, itu saya jadwalkan keliling masjid-masjid Tarim sambil bawa kitabnya yang di situ ada keterangan tentang masjid-masjid tersebut. Nah, di situ waktu pertama kali di Tarim, itu kan kita mendengar bahwa Tarim dubirat bi'aqdami sholihin ya. Tanah Tarim ini ibaratnya disucikan oleh kaki-kaki para ulama, oleh kaki-kaki para aulia. Nah, salah satu yang saya baca waktu itu petikan syair karya Al-Habib Abu Bakar bin Syihab. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafushadan kal ambaril mutanaffisi wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduba narak annana namsi biwadin muqaddasi. Jadi kata beliau, ketika kami di Tarim, kami berjalan tanpa alas kaki. Mengapa? Karena kami meyakini kami sedang berjalan di atas tanah yang suci, wadi muqaddas, di lembah yang suci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa ketika masuk ke Tur Sina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ikhla'na 'alaik", copot kedua sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tua. Tapi lama kelamaan karena kabarnya nyampe ke Madura kalau saya nggak pakai sandal. Saya juga mendengar kalau Habib Umar nggak suka ada santrinya nggak pakai sandal. Yang ketiga juga faktor kepanasan. Itu saya waktu nggak pakai sandal tuh, waktu itu masih musim dingin kalau nggak salah. Ketika udah panas, hanya berjalan 3 bulan, 2 bulan saya nggak pakai sandal. Habis itu saya pakai sandal sampai pulang. Saya ini tentunya berkiblat kepada guru-guru saya, ada kayak Taufikul Hakim, kepada Syekh Mamun Zubair, kepada Sayyidil Habib Umar. Dan saya belajar terinspirasi bukan dari ucapan-ucapan mereka, juga dari akhwal, gerak-gerik dan perilaku mereka. Dan juga salah satu ulama yang mungkin mempengaruhi pemikiran saya dan juga sangat saya idolakan itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan saya sering mengatakan salah satu penyesalan terbesar dalam hidup ini bagi saya agak pernah belajar langsung kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu saya tulis di buku saya bahwa ulama-ulama yang saya cintai sekarang seperti Habib Umar, seperti Syekh Buti, itu dulu justru saya remehkan. Iya, saya sempat meremehkan, bukan meremehkan, cuma kurang respect seperti itu. Karena Habib Umar seorang pendakwah, penceramah. Saya hanya mengenal Habib Umar sampai situ saja. Habib Umar itu seorang pendakwah, seorang ulama. Dan saya agak mengenal beliau secara lebih detail. Sama seperti Syekh Buti. Syekh Buti saya lihat, ulama ini kok pakai jas, pakai celana. Juga ketika saya pelajari kitabnya jadi kurikulum di Pondok Pesantren Al-Anwar, itu kita fiqh sirah. Itu saya dibuat sebel. Ini Syekh Buti kok buat kitab bahasanya jelimet kayak gini. Bahasanya sulit kayak gini. Waktu itu saya belum tahu siapa beliau. Baru ketika sampai ke Tarim, saya kenal siapa Habib Umar. Setiap hari berkumpul sama beliau. Dan juga saya baru kenal Syekh Buti, siapa sebenarnya sosok Syekh Buti itu setelah beliau wafat. Saya lihat video-video beliau, khususnya video beliau ketika hadir ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri. Itu Masya Allah Tabarakallah. Dan juga ada yang membuat saya terinspirasi, itu salah satu muridnya Syekh Buti, namanya Ustadz Saif Alemdar. Itu dulu ini pertama kali saya berani untuk menulis. Itu ada teman saya, Ustadz Afif, Masya Allah, pencinta Tarim kan. Ini loh ada muridnya Syekh Buti. Beliau nulis tentang Damaskus, nulis tentang para ulama yang ada di Damaskus. Kenapa kok antum nggak niru aja? Ayo nulis, setiap minggu kan kita kosong, pegang HP. Kenapa gue nggak nulis tentang Tarim dan para ulama-ulama Tarim? Nah dari situ saya mulai iseng menulis tahun 2016 kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu saya menulis di status pakai akunnya beliau, Ustadz Afif. Judulnya Min Makarimil Akhlak. Yang akhlak-akhlak para habaib kita, yang khususnya Habib Umar. Saya ceritakan di situ. Karena memang sampai sekarang ya, yang juga mungkin pernah baca buku saya, catatan dari Tarim, itu yang saya tonjolkan dari para ulama Tarim, dari para habaib Tarim, bukan karomah-karomah mereka. Karena sekali lagi karomah itu tidak bisa kita tiru. Tapi yang saya tonjolkan adalah bagaimana perjuangan mereka, bagaimana akhlak-akhlak mulia mereka, yang sekiranya bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Itu karena para guru kita juga mengajarkan seperti itu. Kalau kita ingin membaca sejarah seorang ulama, ya jangan lihat seorang ulama dari puncak di mana dia mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi lihat dari titik nol. Ya, bagaimana caranya dia berjuang, bagaimana caranya dia melangkah untuk mendapatkan semua kemuliaan yang dia dapatkan. Pesan saya kepada para penuntut ilmu, kepada para santri,
Jadi kalian harus sadar ya bahwa kita ini para penuntut ilmu oleh para guru kita dididik bukan hanya menjadi orang soleh, bukan hanya kalau bahasanya Habib Umar, solihin li anfusihim. Kita ini nggak disiapkan untuk menjadi orang yang baik hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dituntut bagaimana kita bisa menyebarkan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu jangan sampai malu sebagai seorang santri, jangan sampai insecure yang sekarang sebagai seorang santri untuk berdakwah, khususnya dakwah sosial media. Karena kita ketahui sosial media ini pengaruhnya di zaman sekarang ini sangat luar biasa. Jadi dakwah-dakwah seperti ini di YouTube, Instagram, Facebook, ini jika seorang ikhlas dalam menjalankannya, ini bisa menjadi ladang pahala yang sangat luar biasa. Jadi seperti TikTok. TikTok ini kan kesan orang-orang terhadap TikTok ini buruk. TikTok ini joget-joget, apa dan lain sebagainya. Tapi saya punya kerabat, namanya Husain Basaiban, itu dia mengisi TikTok dengan kajian-kajian agama. Dan Masya Allah sekarang pengikutnya di TikTok sekitar 2 juta atau 3 juta. Sekali lagi menunjukkan bahwa dakwah itu luas. Seperti disampaikan Habib Umar, ad-dakwah wasi'ah, la yas'auha illa wasi'. Dakwah itu luas, tidak bisa memahami dakwah dengan baik kecuali seorang yang punya pemikiran yang luas, punya hati yang luas. Nah, jadi jangan kira dakwah itu cuma ceramah-ceramah. Jangan kira dakwah itu cuma khutbah atau ngajar santri, enggak. Dakwah itu lebih luas dari itu. Sebagaimana disampaikan Habib Umar, dakwah itu adalah menyelamatkan manusia, memindah manusia jauh dari Allah kepada dekat pada Allah. Dari lupa kepada Allah kita pindah ingat kepada biikhtilafil wasail wa anwa'il asalib, dengan media yang berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda. Itu yang dinamakan dengan dakwah. Bagaimana kita punya semangat, kita punya perhatian untuk mengajak seseorang untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mengetahui sekilas pandangan saya tentang beliau, itu kebanyakan sudah saya tulis dalam buku catatan dari Tarim. Jadi ya saya selama 6 tahun lebih duduk bersama beliau. Saya mengetahui sendiri Habib Umar adalah sosok yang sangat luar biasa, yang mana beliau membuat saya sadar bahwa di dunia ini ada seseorang yang memang mewakafkan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasuluh. Nah seperti itu. Yang kalau kita perhatikan ceramah-ceramah Habib Umar, itu mengajak kita untuk apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Dan tentunya banyak sekali ya kenangan-kenangan yang sangat mengesankan bagi saya bersama Habib Umar. Itu yang bisa saya petik pelajaran dari beliau. Beliau tidak pernah menjelekkan siapapun. Yang paling terkesan tentunya ketika saya pernah 2 kali diamanahkan untuk menjadi wakil para pelajar berbicara di hadapan Habib Umar. Itu saya jadikan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek saya selama ini. Itu waktu itu wallahu alam, tapi saya melihat Habib Umar sampai menangis. Yang sambutan kedua yang di gunung di madrasah, Habib Umar sampai menangis. Kalau yang di Darul Idrus itu orang-orang heran sampai Habib Umar ngelihat seperti ini. Habib Umar itu kan biasanya tujuannya agar muridnya agak ujub, muridnya agak jumawa, kan jarang sekali tersenyum di hadapan para santrinya, ya kan? Jarang sekali. Intinya wajah beliau di hadapan santrinya datar sekali. Dan juga ketika ada santrinya berceramah, beliau mungkin seperti ini, ya kan, pura-pura tidur atau memang tidur beneran, karena waktu tidur beliau sangat sedikit. Tentunya itu merupakan salah satu hal yang berkesan bagi saya. Ada juga tuh momen yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya tuliskan dalam buku catatan dari Tarim. Itu pernah suatu ketika kita panitia daurah itu berkumpul di rumah Habib Umar. Nah pada waktu itu Habib Umar ternyata belum datang, masih ada di luar. Yang asalnya jam 9 jadwalnya, beliau datang jam setengah 10. Itu beliau nyampe ke rumah beliau, langsung beliau duduk di depan, terus beliau berkata, maafkan saya mengambil waktunya kalian semua. Ini waktu setengah jam ini memang mungkin sedikit, tapi kata beliau kalau dikumpulkan waktu kalian semua setengah jam ini jadi banyak. Maafkan saya jika saya membuat waktu kalian ini sia-sia. Nah, jadi saya bilang dalam hati, Habib, andaikan telat setengah jam antum Habib, telat sampai pagi pun kami masih ridho. Tapi itu termasuk adab beliau. Bagaimana beliau tidak gengsi meminta maaf bahkan kepada para santri. Terima kasih. Saya Ismail Amin Khalil mengucapkan jazakumullah khair Al-Wafa Jember. Saya sangat mengapresiasi jerih payah mereka dalam menyampaikan dakwah-dakwah khususnya para